Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sekar Madani dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji kualitatif formalin pada bahan makanan menggunakan kulit buah naga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 dikatakan bahwa bahan makanan tidak boleh mengandung formalin. Didukung oleh pernyataan dari BPOM bahwa kandungan formalin dalam bahan makanan harus zero tolerance atau sama sekali tidak boleh pada bahan makanan walaupun itu sangat sedikit. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan makanan yang mengandung protein dan kadar air yang tinggi seperti ikan atau tahu akan lebih cepat busuk apabila disimpan pada suhu dan tempat yang salah. Dewasa ini, para produsen makanan telah menggunakan cara-cara yang curang dengan modal yang murah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menambahkan formalin pada bahan makanan yang mereka produksi. Hal ini akan menyebabkan makanan mereka semakin awet dan tahan lama, sehingga para konsumen akan menyukainya. Namun hal ini sangat tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan European Journal of Clinical and Biomedical Science yang dilakukan di Bangladesh, dikatakan bahwa apabila tubuh kita mengalami kontak langsung dengan formalin, maka tubuh akan merespon dengan inflamasi, seperti gatal-gatal, ruam, atau kemerahan. Apabila formalin sampai tertelan, maka akan menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan bagian atas dan fungsi gastrointestinal dapat terganggu ditandai dengan muntah dan mual. Hal ini sangat berbahaya, apalagi yang tadi saya sebutkan adalah respon akut. Respon jangka panjang dari terpaparnya formalin ke tubuh kita yaitu kerusakan organ, baik itu organ pernafasan, pencernaan, neurologis, bahkan dapat menimbulkan kanker. Dengan adanya efek berbahaya dari formalin, maka penting bagi kita untuk selalu berwaspada terhadap apa yang kita makan. Berikut langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan pengujian formalin pada bahan makanan menggunakan kulit buah naga. Langkah pertama, kita siapkan sampel makanan yang akan diuji. Kita timbang, kemudian kita potong menjadi bagian yang lebih kecil dan kita haluskan. Berikutnya kita tambahkan air 20 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam beker gelas. Kita sisihkan dulu sampel makanannya. Kemudian siapkan kulit luar buah naga, potong menjadi bagian yang lebih kecil dan haluskan. Kemudian kita ambil kertas saring atau kertas tisu dan basahi kertas tersebut dengan larutan kulit buah naga. Setelah semuanya sudah siap, kita letakkan sampel makanan yang sudah dihaluskan di atas kertas saring atau kertas tisu tadi. Kemudian kita diamkan selama 10 hingga 20 menit dan lihat perubahan yang akan terjadi. Setelah 10 hingga 20 menit, kita amati perubahan warna pada kertas tisu atau kertas saring tadi. Apabila warna dari kertas tisu atau kertas saring tadi tidak mengalami perubahan warna atau tetap berwarna ungu, maka bahan makanan yang kita ujikan mengandung formalin. Namun, apabila kertas saring atau kertas tisu tadi mengalami perubahan warna dari warna ungu menjadi warna putih, maka sampel makanan yang kita uji tidak mengandung formalin. Berikut penjelasan dari uji coba yang kita lakukan tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit buah naga mengandung antosianin atau antioksidan alami yang memiliki sifat akan berubah warna tergantung situasi pH. Apabila ia basah, ia akan berwarna biru. Sementara apabila pH-nya asam, ia akan berwarna merah. Nah, karena adanya kandungan antosianin pada kulit buah naga, hal ini menyebabkan kulit buah naga dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya formalin pada bahan makanan. Hal ini dikarenakan ternyata formalin memiliki pH yang sama dengan antosianin, sehingga
Penambahan bahan makanan yang mengandung formalin akan tetap mempertahankan warna kertas saring menjadi warna ungu atau akan mempertahankan pH dari kertas saring itu tetap pH asam. Sementara bahan makanan yang tidak mengandung formalin akan menyebabkan kertas saring itu berubah karena terjadi perubahan pH. Formalin memiliki unsur aldehid yang sangat mudah bereaksi dengan protein, sehingga apabila bahan makanan terpapar oleh formalin atau direndam oleh formalin, maka protein pada bahan makanan tersebut akan mati sehingga bakteri pembusuk tidak dapat melakukan pembusukan pada bahan makanan tersebut. Hal ini akan menjadikan makanan tersebut menjadi lebih awet. Dengan matinya protein pada bahan makanan dan terikatnya unsur kimia pada jaringan bahan makanan tersebut akan menyebabkan bahan makanan menjadi lebih kenyal. Pada penelitian yang lain, dijelaskan bahwa uji kualitatif menggunakan kulit buah naga ini juga menunjukkan hasil positif makanan mengandung formalin walaupun kertas saring atau kertas tisu tadi tidak mengalami perubahan warna. Hal ini dikarenakan sifat dari formalin itu sendiri yang akan menguap apabila mengalami suhu tinggi. Sehingga diperlukan uji lanjutan berupa uji kuantitatif untuk mengidentifikasi berapa kadar formalin yang terkandung pada bahan makanan. Berdasarkan pemaparan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kulit buah naga dapat digunakan sebagai media untuk menguji kandungan formalin pada bahan makanan. Setelah kita mengetahui bagaimana berbahayanya formalin apabila sampai masuk ke dalam tubuh kita, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan mereka saat membeli bahan makanan. Salah satu caranya yaitu dengan memilih bahan makanan yang sudah jelas, yaitu yang sudah berlabel, dan kita dapat membaca bagaimana isi komposisi bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.